Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di 30 nasihat Rasulullah SAW untuk generasi muda. Dan kita sudah masuk di nasihat ke-29. Nasihat ke-29 ini adalah harta seorang muslim terpelihara sama dengan jiwa mereka. Harta seorang muslim terpelihara sama dengan jiwa mereka. Ini ada hadis riwayat Bukhari menuliskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil harta orang lain dengan tujuan akan dikembalikan kembali pada waktunya, maka Allah akan penuhi pula kewajiban dirinya terhadapnya. Dan barang siapa mengambil harta orang lain dengan tujuan menghamburkan serta menyia-nyiakan harta tersebut, maka Allah akan membinasakannya. Ini yang dimaksud dengan mengambil harta orang lain di sini bukan yang dalam hadis ini ya. Ditulis oleh Bapak Muhammad Ali Kutub bahwa yang dimaksud itu bukan kita ambil secara paksa, bukan. Ini lebih kepada mengambil atas izin. Jadi dalam hal hutang pihutang. Nah ini pas sekali nih dengan fenomena-fenomena zaman-zaman sekarang yang kayaknya banyak sekali masalah hutang pihutang ini ya. Nah ini tentang hutang pihutang teman-teman. Jadi kalau kita berhutang, jadi hadis ini nih cocok untuk orang yang sedang berhutang. Ini cocok nih hadis ini. Hadis ini cocok untuk orang yang sedang berhutang. Jadi kalau kita sedang berhutang, kalau kita kembalikan tepat pada waktunya sesuai dengan ijab qabul yang sudah akad pada waktu itu kita meminjam, kayak kita pinjam 100 ribu dong, minggu depan saya ganti. Nah minggu depan kita ganti 100 ribu. Kalau kita menepati janji kita mengembalikan, maka Allah akan penuhi pula kewajiban dirinya terhadapnya. Allah akan penuhi kewajiban kita, Allah yang penuhi. Tapi kalau kita pinjam barang, pinjam uang, kemudian kita tuh tidak ada niat untuk mengembalikan. Ada niat untuk mengembalikan. Begini, kalau niat mengembalikan itu ada usahanya gitu, bukan saya niat mengembalikan kok. Tapi dalam prakteknya tidak ada usahanya ya, bukan begitu. Ini niat yang betul-betul tulus yang di hati. Saya yakin teman-teman pasti paham lah niat yang tulus dalam hati, bukan hanya sekedar diucapkan. Nah kalau kita tidak punya usaha untuk mengembalikan, niat dan usaha untuk mengembalikan, maka di hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah akan membinasakan kita. Rasulullah SAW mengatakan Allah akan membinasakan kita, itu artinya tidak ada tempat untuk kita lari. Tidak ada teman-teman, tidak ada. Kalau Allah yang membinasakan kita, tidak ada tempat lari. Kalau yang membinasakan kita tuh raja atau orang yang paling kuat di bumi ini, masih bisa kita lari, masih bisa mungkin tempat untuk kita bersembunyi. Tapi kalau Allah yang membinasakan kita, kita mau sembunyi di mana saja juga tetap kena, tetap binasa. Sebentar ada mobil. Tunggu, ini dari bunyi-bunyinya ini Isuzu Panther nih. Toto mesin-mesin diesel kan, kalian tahu lah. Mesin-mesin diesel tuh. Ya tidak salah juga ya, namanya juga orang datang mau parkir kan. Nah sudah, oke kita lanjutkan ya. Kalau Rasulullah SAW mengatakan Allah yang akan membinasakan kita, maka tidak ada tempat sembunyi teman-teman, tidak ada. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau hadis yang tadi itu menurut saya cocok untuk orang yang sedang berhutang, maunya kita yang sedang berhutang pakai hadis ini, lalu bagaimana dengan semisal sudah jatuh tempo, kita sudah punya niat, sudah punya usaha, tapi belum ada uang untuk kembalikan. Nah bagaimana nih? Kita tidak lari kok. Nah yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan hilang kabar teman-teman. Sudah tahu nih besok ini harus bayar hutang, kabarkan kepada orang yang kasih hutang itu. Kabarkan, sorry bro gini-gini. Jangan hilang kabar, jangan bikin orang itu merasa bahwa kita lupa. Jangan, kasih tahu, kasih kabar. Kemudian untuk orang yang memberi hutang itu pakai ayat ini, pakai ayat Al-Baqarah, pakai surah Al-Baqarah ayat 280. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Nah, jadi pakai ayat ini, jangan pakai yang lain, pakai ayat ini. Jadi sehingga terbuka hati kita untuk oh ya, Allah suruh kita untuk memberi tangguh pada teman saudara kita yang dia punya hutang tapi dia belum bisa bayar. Tapi ya ingat itu, jangan sampai juga yang berhutang hilang kabar, dan jangan juga yang kasih hutang itu teror tiap hari. Bro, kapan dibayar? Bro, kapan ibu? Tiap hari di WhatsApp, tiap hari di SMS, tiap jam bahkan. Jangan juga begitu, kasihan juga.
slow saja gitu. Dan yang kita bahas ini masalah pinjam meminjam atau hutang piutang yang dalam syariah ya. Jadi ini Bapak Muhammad Al-Qutub menuliskan tentang hutang piutang yang dalam syariah Islam. Kalau ada teman-teman yang bertanya, lalu bagaimana dengan hutang piutang yang riba dan segala macam? Nah, saya tidak berani jawab nih. Bukan berarti saya tidak tahu, tapi menurut saya bukan orang yang tepat untuk menjelaskan ini. Karena saya juga melihat atau mendengar dari ceramah-ceramah para ulama ya. Nah, teman-teman kalau mau tahu bagaimana tentang penjelasan riba, yang jelas riba itu haram ya, sesuai dengan di sini itu di surah Al-Baqarah ayat 275. Itu sudah jelas haram. Allah mengatakan, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, riba seperti apa yang dimaksud? Nah, coba teman-teman nonton ceramah-ceramah. Nah, saya kasih rekomendasi. Salah satu ulama yang kalau menjelaskan riba itu detail sekali, itu adalah Syekh Imran Hussein. Saya sudah pernah kasih di video-video kemarin masalah Syekh Imran Hussein ini, ulama Trinidad Tobago. Nah, beliau kalau menjelaskan masalah sistem riba ini, itu beliau menjelaskan detail sekali. Mulai dari asal muasal, kemunculan uang kertas menggantikan emas dan perak sebagai mata uang. Kemudian menjelaskan tentang bagaimana praktek-praktek negara-negara, perilaku negara-negara yang mempraktekkan riba. Kemudian masalah tentang bagaimana mata uang itu tidak lagi disokong sama emas di belakangnya. Kemudian juga bagaimana sikap kita yang sekarang kita hidup di zaman yang tidak bisa menghindari riba sama sekali. Tidak bisa. Teman-teman, tidak bisa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini, menurut saya, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa terhindar dari riba. Kecuali teman-teman hidup di hutan, sendirian, makan dari pohon-pohon apa segala macam, sama sekali tidak pernah tersentuh kehidupan di kota atau di desa atau di luar, mungkin itu tidak riba. Tapi kalau selama teman-teman hidup, mau bagaimanapun riba. Kita pakai uang kertas. Uang kertas ini sudah tidak disokong sama emas dan segala macam sekarang ini. Uang-uang yang beredar sekarang ini. Sekarang sudah ada cryptocurrency lagi segala macam. Jaminannya apa itu? $1 akan selama $1, Rp1.000 akan selamanya Rp1.000 nilainya. Tidak ada jaminan sama sekali, tidak ada. Semuanya bukan kita yang ngatur. Semuanya sistem global masalah riba ini yang ngatur. Jadi dimanapun kita berada, kita tidak bisa terhindar dari riba. Nah, itu ada juga saran atau nasihat dari Syekh Imran Hussein untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan teman-teman ada waktu untuk menontonnya, sehingga kita bisa saling memahami, bisa saling diberi pemahaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pikiran dan hati kita untuk memahami hal-hal yang disampaikan oleh ulama-ulama. Dan itulah akhir video dari nasihat ke-29 ini. Mudah-mudahan teman-teman juga ingat untuk bayar hutang ya. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya. Bukan bertanya ke saya sih. Saya menemukan sebuah pertanyaan di Twitter kemarin itu. Bukan ke saya. Ada muncul aja di TL gitu. Bagaimana kalau kita punya hutang, kemudian sekarang kita mau bayar zakat? Mana yang didahulukan, bayar hutang atau zakat? Tentu saya bukan berkapasitas yang bisa menjawab ini. Cuman ini hal yang saya lakukan selama ini teman-teman. Kalau zakat yang wajib itu kan zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib untuk seluruhnya, mau miskin mau kaya. Kalau zakat yang lain itu ada nisabnya. Zakat fitrah itu wajib. Zakat fitrah itu murah sekali. 2,5 kilo dari apa yang kita makan. Kalau kita makan beras itu, beras yang 1 kilo 8.000, maka 2,5 kilonya 8 kali 2 16, 16 tambah 4 20.000 rupiah. 20.000 rupiah satu jiwa, 20.000 rupiah. Murah sekali. Zakat fitrah itu sangat murah. Saking murahnya kita tidak bisa tuh di hadapan Allah menemukan alasan kita tidak bisa membayar zakat fitrah. Itu terlalu murah zakat fitrah. Itu wajib. Nah, sekarang bagaimana kalau zakat mal? Nisab kita sudah masuk zakat mal, kemudian kita punya hutang. Hutangnya dulu di ini, jadi dari harta yang ada itu potong dulu dengan hutang. Jadi hutangnya itu duluan, bayar hutang itu wajib. Potong hutang itu dari harta yang ada, kemudian dihitung lagi harta yang ada sampai nisabnya atau tidak. Kalau tidak sampai nisab, maka kita tidak wajib membayar zakat mal. Tapi kalau itu ternyata masuk nisabnya, sudah lebih dari 85 gram, harga 85 gram emas,
sudah lebih dari jangka waktu 1 tahun terdiam selama 1 tahun, maka kita sudah masuk zakat mal. Begitupun zakat-zakat yang lain, lihat nisabnya. Nah teman-teman bisa lah. Menurut saya badan amil zakat itu di masjid-masjid, di tempat-tempat kita itu semuanya itu pasti ada orang-orang yang sangat paham. Jadi ke sana kemudian tanya aja, Pak saya punya hutang segini, harta saya segini-segini nih, kira-kira saya masuk nggak nih nisabnya? Nanti beliau yang akan menghitung-hitung untuk kita segala macamnya. Intinya ada usaha untuk kita memenuhi kewajiban-kewajiban atau mencari tahu tentang ilmu-ilmu agama ini teman-teman, sehingga Allah akan memberikan kita jalan yang terbaik. Ya begitulah teman-teman, wallahu a'lam bishawab. Selamat berbuka puasa, insya Allah kita jumpa lagi besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.